Ya, pemirsa, saat ini telah terjadi ada upacara penyambutan di Istana Bogor. Presiden Joko Widodo menyambut langsung kedatangan dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana. Dan ini lokasinya adalah di halaman Istana Bogor. Tampak sekarang Presiden sedang berdiri berdampingan dengan Raja Salman. Setelah tadi ada prosesi upacara penyambutan yang digelar langsung di halaman Istana Bogor. Memang saat ini cuaca tidak terlalu mendukung pemirsa karena terjadi hujan, tapi tampaknya ini tidak membuat persiapan upacara penyambutan dan juga segala prosesi yang telah disiapkan untuk Raja Salman ini terhambat. Semuanya masih berlangsung sesuai dengan rencana. Tadi Raja Salman tiba di Indonesia sekitar pukul 13:38 waktu Indonesia Barat, langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Kemudian tidak lama setelah itu, rombongan dari Raja Arab Saudi dan juga Presiden Jokowi bergerak menuju ke Istana Bogor. Dan di sepanjang Istana Bogor, pemirsa, ada beberapa titik yang dilalui, dan di situ rombongan disambut dengan penuh antusias oleh masyarakat yang ingin melihat lebih dekat bagaimana sosok ataupun rombongan dari Raja Arab Saudi yang selama ini sudah dinantikan, beritanya sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia. Dan ternyata sekarang kita bisa saksikan bersama bahwa Raja Salman sudah tiba di Istana Bogor. Prosesi penyambutan Raja Salman masih berlangsung di halaman Istana Bogor. Sementara kita bisa lihat cuaca di luar sana masih terlihat hujan deras. Akan ada sejumlah agenda yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan Raja Salman. Dan dari keduanya ini membawa serta para menteri dari kabinetnya masing-masing. Ya, kita akan lihat satu persatu menteri dari Kabinet Kerja menyalami Raja Salman. Tadi sudah ada Menko Polhukam Wiranto, kemudian ada Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan sekarang adalah Menko PMK Puan Maharani. Kemudian ada Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, disusul dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, kemudian ada Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, ada banyak sekali, ada Menteri Pendidikan Ristek, Pendidikan Tinggi dan Ristek, Menteri SDM, dan dilanjutkan dengan ada juga Kepala BKPM, Tom Lembong, yang ikut menyalami Raja Salman.
Prosesi upacara penyambutan Raja Salman sudah selesai dan kini dilanjutkan. Tampaknya masih ada sedikit koordinasi sebelum pada akhirnya nanti rombongan akan bersama-sama mungkin akan masuk ke dalam Istana Bogor. Dari layar kaca Anda, pemirsa, bisa terlihat komunikasi yang bisa kita bilang dari sini cukup intensif, cukup cair di antara Raja Salman dan juga Presiden Joko Widodo. Tampaknya sekarang akan kembali, Raja Salman akan kembali masuk ke dalam mobil. Presiden Salman, maksud kami Raja Salman, kembali masuk ke dalam mobil. Ya, pemirsa, sejak dulu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi sudah terjalin. Sekitar tahun 1960, Presiden RI yang pertama, Soekarno, pernah bertandang ke Arab Saudi. Dan pada saat itu ada peletakan pohon Soekarno di Arab Saudi, yang menandakan secara simbolis kehadiran Presiden Soekarno pada saat itu ke Arab Saudi. Itu sudah terjalin sejak lama. Kemudian kalau kita lihat juga Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar, tentu juga Indonesia adalah negara terbesar dalam aspek jumlah jemaah haji dan juga umroh. Dalam visi ekonomi 2030, Arab Saudi ini juga mencanangkan bahwa jumlah wisata religi haji dan umroh mencapai 30 juta wisatawan per tahun. Raja Salman berkunjung ke Indonesia dari tanggal 1 Maret hingga 9 Maret. Di 3 hari pertama dari tanggal 1 sampai 3 Maret, Raja Salman akan berada di Jakarta untuk melakukan sejumlah pertemuan bilateral dan juga untuk membahas berbagai macam bentuk kerjasama. Rencananya ada 10 nota kesepahaman yang akan ditandatangani oleh kedua negara antara Indonesia dan juga dengan Arab Saudi. 10 nota kesepahaman ini diantaranya ada di bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, keamanan, kesehatan, kebudayaan, perdagangan, perikanan, operasional penerbangan sipil, dan juga perumahan. Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa investasi dari Arab Saudi dapat mencapai 25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3 triliun lebih. Jumlah ini, target ini sangat tinggi
apabila kita bandingkan dengan realisasi investasi yang diberikan oleh Arab Saudi pada tahun 2016 yang mencapai 900.000 dolar Amerika Serikat atau hanya sekitar 11,9 miliar rupiah. Kemudian dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Maret, rombongan Raja Salman akan bertolak ke Pulau Dewata dan Pasar Bali untuk berlibur. Dan ini juga bisa kita artikan makna simbolis dari liburan Raja Salman nanti ke Bali, bahwa memang Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat global. Dan kita berharap bahwa liburan Raja Salman nanti di Bali dapat meningkatkan jumlah turis yang bertandang ke Bali dan juga Indonesia secara umumnya dapat meningkat signifikan, terutama turis yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Kunjungan Raja Salman ke Indonesia ini banyak disebut-sebut sebagai momen yang sangat bersejarah bagi Indonesia dan juga Arab Saudi. Ini menandakan terjalinnya kembali hubungan yang dulunya sudah baik dan kini dapat semakin baik lagi dengan adanya kunjungan dari Raja Salman, karena kita tahu sudah 47 tahun lamanya Raja Arab Saudi tidak bertandang ke Indonesia, meskipun Presiden Indonesia sebelumnya ada Presiden Soekarno, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Jokowi sebelumnya juga sudah pernah melakukan kunjungan terlebih dahulu ke Arab Saudi, menemui langsung Raja Salman dan membicarakan sejumlah kerjasama potensial yang bisa dilakukan oleh kedua negara. Arab Saudi sebagai negara yang kaya dengan minyaknya, sejak tahun 2015 mulai mencanangkan untuk mereformasi perekonomiannya, tidak melulu hanya berfokus pada minyak saja, tetapi lebih mendiversifikasikan ekonominya yang kita kenal sebagai visi Saudi 2030. Salah satu faktornya adalah harga minyak dunia yang semakin anjlok, dan tentu saja ini berdampak pada perekonomian negara-negara penghasil minyak, salah satunya adalah Arab Saudi. Kalau kita lihat pemirsa, pada tahun 2015 Arab Saudi mengalami defisit anggaran mencapai 366 miliar rial atau sekitar 1,281 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2016, defisit anggaran bisa ditekan menjadi 297 miliar rial atau sekitar 1,039, maksud kami 1039,5, ya, 1039,5 triliun pada tahun 2016. Sebelumnya 1281 triliun pada tahun 2015. Dan tercatat juga bahwa Arab Saudi untuk pertama kalinya dalam sejarah harus berutang untuk pertama kalinya sebesar 17,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 232,75 triliun guna menambal defisit APBN. Tetapi tentu saja kita melihat bahwa negara Arab Saudi ini masih sebagai negara dengan perekonomian yang bisa dikatakan cukup kuat karena masih sebagai negara penghasil minyak, negara yang kaya dengan minyak, dan kita akan lihat bagaimana fakta ini dapat dimanfaatkan momennya untuk Indonesia agar dapat tidak hanya mendapatkan investasi, tetapi juga dapat memperluas perekonomiannya, bisa juga dengan memberikan investasi, memanfaatkan peluang ini untuk menambah perekonomian Indonesia.
Kita juga bisa lihat bahwa volume hubungan ekonomi kedua negara sampai pada tahun 2015, Indonesia mengekspor sekitar 2 miliar totalnya, 2 miliar neraca perdagangannya, 2 miliar US dollar ke Saudi, sementara total impor dari Saudi ke Indonesia sebanyak 164 miliar US dollar. Pada tahun 2016, volume perdagangan Saudi-Indonesia merosot 36%. Maka kita harapkan misi Raja Salman ke Indonesia hari ini dapat memaksimalkan kerjasama ekonomi kedua negara ke level yang lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi keduanya. Ini adalah situasi terkini di dalam Istana Bogor. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia yang memiliki sikap moderat dan juga modern, ini menjadi salah satu posisi yang strategis bagi Indonesia dalam menempatkan posisinya di mata dunia. Indonesia sebagai negara yang dengan mayoritas penduduk muslim terbanyak tetapi tetap moderat, ini adalah menjadi salah satu keunggulan dan juga magnet bagi Indonesia untuk menarik persepsi positif dari negara-negara di luar sana terhadap Indonesia. Terbukti bahwa sebelum Arab Saudi, Indonesia ini sudah didekati, bisa kita bilang demikian, meningkatkan hubungan perekonomiannya dengan Iran. Dan setelah Indonesia membuka kerjasama perekonomian dengan Iran, kita lihat bahwa negara Arab Saudi juga mendekat ke Indonesia untuk menjalin kerjasama, baik itu di bidang perekonomian maupun di bidang-bidang lainnya. Indonesia yang mengambil posisi politik bebas aktif ini juga menguntungkan bagi Indonesia karena Indonesia memiliki persepsi yang netral, tidak memihak kepada salah satu poros, dan ini menjadi citra positif bagi Indonesia agar dapat menjalin kerjasama dengan negara manapun. Pemirsa, sejarah hubungan Indonesia dengan Arab Saudi pada tahun 1960, Presiden Soekarno menunaikan ibadah haji dan juga menanam pohon Soekarno di Mekah dan Madinah yang menandai hubungan historis kedua negara. Kemudian pada tahun 1970, Raja Faisal bin Abdul Aziz mengunjungi Indonesia. Pada saat itu terjadi pertemuan antara Raja Faisal dengan Presiden Soeharto yang membahas selain soal perekonomian juga soal posisi Indonesia yang membela atau berada di posisi bangsa-bangsa Arab dalam perjuangan melawan Israel. Itu adalah poin pertemuan antara Presiden Soeharto dengan Raja Faisal pada tahun 1970.
Namun, pasca kunjungan Raja Faisal, tidak ada kerjasama yang kita lihat mampu meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Pada tahun 1977, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, Presiden Soeharto membalas kunjungan dari Raja Faisal dengan melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Kemudian pada 25 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi. Selanjutnya pada 11 September 2015, Presiden Jokowi ke Arab Saudi dan menawarkan kerjasama investasi di Indonesia. Kalau kita bandingkan, pada saat kunjungan Raja Faisal pada tahun 1970 itu hanya membawa sekitar 50-an anggota dalam satu rombongan. Kali ini pada tahun 2017 jumlahnya sangat fantastis, rombongan yang sangat besar, ada kurang lebih 1.500 orang yang diboyong langsung dari Arab Saudi untuk bertanah ke Indonesia, diantaranya ada 14 menteri dan juga 25 pangeran. Tadi pengamat Timur Tengah Zuhairi Miswari juga menilai bahwa penanaman modal besar-besaran yang direncanakan oleh negara Arab Saudi sebesar 300 triliun lebih atau sekitar 25 miliar US dollar ini merupakan strategi Arab Saudi untuk mencari keuntungan di luar produksi minyak perusahaan nasional mereka, yaitu Aramco. Zuhairi mengatakan bahwa harga minyak yang terus menurun membuat anggaran belanja Arab Saudi tereduksi sehingga kondisi ekonomi menjadi lesu. Dan kita mungkin bertanya mengapa Indonesia yang dipilih salah satunya untuk dikunjungi oleh Raja Arab Saudi. Menurut Zuhairi, Indonesia menjadi mitra yang pas bagi Arab Saudi untuk mengawal situasi politik di Timur Tengah, terlebih karena ada rivalitas dengan Iran. Jadi ada faktor geopolitik seperti kondisi Timur Tengah yang memanas sehingga Arab Saudi ini membutuhkan Indonesia sebagai aliansi strategis. dalam rangka memenuhi undangan yang saya berikan. كما نقدم بتقدير عالي على زيارة خادم الحرمين الشريفين تلبية للدعوة بزيارة الأندونيسية. Dan juga senang sekali Indonesia Raja dan rombongan akan bertemu kembali, dan saya yakin bahwa Indonesia Raja akan menikmati dan alam dan saya juga. كما كنت سعيدا بأن خادم الحرمين الشريفين سيزور جزيرة بالي وأنا لخادم الحرمين الشريفين وزيارة عبد بالي جزيرة